Saya Damesi Tohang akan menjelaskan mata kuliah mengenai perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Eh, Kami asistensi mengajar ditempatkan di SMK NSPP Jambi. Jadi perencanaan adalah sebagai program pembelajaran, yaitu suatu proses mengelola, mengatur dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi, metode pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Sedangkan evaluasi pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Tentunya perencanaan pembelajaran memiliki tujuan, yaitu untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pelajaran, kemudian menyampaikan kurikulum atas dasar bahasa, dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Adapun fungsi dari perencanaan pembelajaran ini, dan yang pertama, untuk memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah. Yang kedua, ada membantu guru memperjelas pemikir tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar, membantu guru dalam rangka mengenai kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi belajar para siswa-siswi. Dan yang terakhir itu untuk mengurangi kekurangan dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Jadi perencanaan pembelajaran ini dilaksanakan sebelum memulai proses mengajar di kelas. Artinya di sini guru menyiapkan apa saja yang diperlukan atau yang dibutuhkan sebelum mengajar di kelas, seperti materi yang akan diajarkan apa, bahan atau mungkin alat yang diperlukan untuk belajar apa, media seperti laptop atau fokus ataupun peralatan alat tulis. Kemudian di sini ada tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi tujuan evaluasi pembelajaran itu yang pertama itu untuk mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Jadi jika dilakukan evaluasi oleh guru kepada siswa-siswi, maka para guru mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang mungkin dimiliki oleh siswa, baik itu dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang sedang ditempuh. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi diharapkan melalui evaluasi ini para guru mengetahui bagaimana tingkah laku siswa dan belajar sehingga jika ada kekurangan maka guru dapat mengubah tingkah laku tersebut dengan tujuan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ketiga, ada menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, ada memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak berkepentingan. Maksudnya di sini evaluasi ini dilakukan pada siswa-siswi sehingga sekolah bisa mempertanggungjawabkan kepada tingkat yang lebih tinggi, misalnya Kementerian Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan. Ada 9 prinsip dari evaluasi. Yang pertama itu ada sahih, artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif, artinya penilaian itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak mempengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian ada adil, artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, mungkin dari segi agama, suku, budaya, adat istiadat. Jika para guru melaksanakan evaluasi pembelajaran secara adil, maka siswa-siswi akan merasa tenang atau akan merasa senang mengikuti pelajaran di kelas.
tanpa memandang baik itu dari suku budaya, adat istiadat ataupun agama. Kemudian yang selanjutnya bersifat terpadu, artinya penilaian evaluasi itu merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Artinya di sini bahwa evaluasi itu bersifat wajib dilaksanakan dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Artinya evaluasi pembelajaran ini bersifat terbuka, dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dan untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian selanjutnya sistematis. Artinya penilaian itu dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Artinya evaluasi ini sudah memiliki langkah-langkah sehingga para guru bisa mengikuti langkah-langkah tersebut demi meningkatkan pembelajaran siswa-siswa yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedelapan ada beracuan kriteria, artinya penilaian itu didasarkan pada ukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang terakhir ada akuntabel, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan pembelajaran di SMK Negeri Sekolah Pembangunan Pertanian Jambi selaku tempat kami untuk mengajar atau sebagai tempat kami sebagai asistensi mengajar. Jadi pembelajaran di SMK NSPP selama kami ada di sana dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Pembelajaran dilakukan secara daring jika keadaannya tidak mendukung seperti kabut asap. Jadi mahasiswa asisten mengajar di SMK ini kami bertugas untuk mendampingi guru dalam mengajar di kelas atau menggantikan guru yang tidak bisa hadir hari ini di sekolah, sehingga kami akan berkonsultasi kepada guru tentang materi apa yang akan kami sampaikan kepada siswa, sehingga sebelum hari H kami menyampaikan materi, kami sudah menyiapkan materi sebelumnya baik dari media sosial ataupun dari lingkungan sekitar. Kami mahasiswa asistensi mengajar dari Prodi Teknologi Industri Pertanian lebih banyak mengajar di kelas jurusan APHP atau Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Karena materi pelajaran yang ada di APHP ini sudah banyak kami pelajari sebelumnya di kampus, seperti materi K3, materi perencanaan produksi, ataupun kewirausahaan. Sehingga hal tersebut memudahkan kami untuk mengajarkan kepada siswi yang ada di sekolah mengenai materi pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, sebelum mengajar, apa yang kami lakukan? Ada berbagai hal yang kami lakukan. Yang pertama, seperti tadi, mempersiapkan materi. Kemudian menyediakan alat tulis seperti spidol. Kemudian di awal pembelajaran kami selalu memulai dengan briefing terlebih dahulu sebagai pembuka. Kemudian di tengah pembelajaran kami juga membuat istirahat ataupun membuat game agar dengan tujuan untuk membuat siswa-siswi kembali fokus belajar atau tidak merasa bosan. Kemudian kami juga berusaha untuk membuat bahasa sesederhana mungkin sehingga siswa-siswa yang kami ajarkan itu mudah mengerti dengan bahasa kami, dengan apa yang kami katakan. Nah, bagaimana dengan evaluasi pembelajaran di SMKPP? Jadi evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada beberapa prinsip ataupun fungsi ataupun tujuan dari evaluasi pembelajaran. Secara sederhana, kami mahasiswa asistensi mengajar melakukan evaluasi pembelajaran di kelas, yaitu di akhir pelajaran. Yaitu kami bertanya kepada siswa-siswi apakah mereka sudah paham dengan materi yang kami sampaikan, atau apakah mungkin mereka ada pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada kami, atau mungkin kami bertanya kepada mereka tentang materi yang sudah kami jelaskan sebelumnya untuk menguji apakah mereka sudah mengerti dengan materi yang kami buat atau tidak. Nah, selain mengajar di kelas, mahasiswa asistensi mengajar juga membuat praktek langsung di laboratorium
yaitu kami membuat tepung mokaf dan produk turunan tepung mokaf bersama kelas 10 dan kelas 11 APHP. Di mana sebelum praktek dimulai, kami akan memberikan materi terlebih dahulu di dalam kelas seperti definisi dari tepung mokaf, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktek, bagaimana langkah-langkah atau cara kerja praktek di laboratorium nanti supaya kegiatan praktikum di laboratorium nanti dapat berjalan dengan baik. Tentunya ini tidak jauh dari pengawasan guru pengampu mata pelajaran. Dan praktik di laboratorium tadi kami juga mengajar teknologi. Jadi di sini kami mengenalkan teknologi kepada siswa-siswi. Salah satunya adalah aplikasi Canva. Nah, Canva ini kami kenalkan karena Canva ini sangat bermanfaat bagi pendidikan sekarang. Karena apa? Karena Canva dapat digunakan untuk membuat poster, label, untuk logo, ataupun yang lain-lainnya. Kami membuat Canva menggunakan HP Android dari masing-masing siswa dengan kami memandu atau mengajar siswa-siswa baik di ruang kelas ataupun di aula yang ada di SMK NSPP Jambi. Jadi tugas terakhir kami dalam asistensi mengajar ini untuk perencanaan dan evaluasi pembelajaran itu adalah pembuatan modul. Jadi mahasiswa asistensi mengajar membuat modul belajar sesuai kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini sendiri dipakai sebagai kurikulum SMK NSPP Jambi. Kami memilih materi pelajaran dari jurusan APHP, baik dari kelas 10 dan kelas 11 APHP. Materi tersebut didapatkan dari aplikasi kurikulum merdeka. Nah, salah satu materi yang saya ambil yaitu materi dari kelas 10. Saya memilih materi kelas 10 yaitu tentang pengolahan hewani. Di mana diharapkan melalui pembuatan modul ini, peserta didik mampu melakukan produksi olahan daging seperti ikan atau telur atau susu dengan cara memilih dan menangani bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil hewani, menyiapkan dan mengoperasikan peralatan, mengendalikan proses dan menilai mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional dan atau alat modern. Modul ini sebagai tugas akhir akan diperiksa dan diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang memerlukan terkhusus untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswi di SMK NSPP Jambi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.